Pernah kepikiran nggak sih, gimana jadinya kalau dua teknologi paling revolusioner saat ini, yaitu Web3 dan Artificial Intelligence digabungin jadi satu? Nah, di sesi ulasan kali ini, kita bakal bongkar habis sebuah proyek yang ada tepat di persimpangan itu. Namanya Alaya AI, beserta token penggeraknya AGT. Kalau kalian selama ini penasaran gimana konsep desentralisasi bisa memecahkan salah satu bottleneck terbesar di dunia pengembangan AI, kalian ada di tempat yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, bayangin pertanyaan ini. Gimana caranya kita melatih AI tanpa harus terus-terusan bergantung sama raksasa teknologi yang tersentralisasi? Model AI super canggih yang sering kita pakai sekarang itu nggak muncul gitu aja loh. Mereka butuh miliaran titik data buat belajar. Masalahnya, saat ini pengumpulan dan pelabelan data itu hampir semuanya dikendalikan sama segelintir perusahaan raksasa. Ini bikin akses data jadi mahal banget dan tertutup, yang ujung-ujungnya menghambat inovasi. Jadi gimana caranya kita bisa mendobrak monopoli ini? Oke, biar pembahasannya gampang diikutin, kita bakal bagi ulasan ini ke 5 bagian. Pertama, kita bahas dulu apa itu tantangan data AI. Kedua, kita kenalan dengan Alaya AI. Ketiga, kita pelajari cara kerja token AGT. Keempat, kita bedah tokenomics dan statistik pasarnya. Dan terakhir, kelima, kita lihat langkah mereka ke depan. Kita masuk ke bagian pertama, tantangan data AI. Gini, model machine learning yang berkualitas tinggi itu benar-benar rakus data. Mereka butuh kumpulan data yang super masif. Tapi nggak cuma semarang data ya, datanya harus udah dianotasi atau dikasih label dengan benar. Nah, proses pelabelan manual dengan cara tradisional ini tuh mahal banget, apalagi buat pengembang AI atau startup kecil. Udah gitu prosesnya lambat, rentan bias, dan biayanya selangit. Ini masalah infrastruktur yang nyata banget, yang pada akhirnya bikin laju inovasi AI jadi melambat. Lanjut ke bagian kedua, memperkenalkan Alaya AI. Nah, disinilah Alaya AI masuk. Singkatnya, proyek ini tuh bertindak ibarat jembatan. Jembatan yang menghubungkan komunitas penyedia data dari seluruh dunia yang terdesentralisasi langsung ke jaringan AI yang terbuka. Dibangun di atas ekosistem BNB Smart Chain, platform ini memungkinkan pengumpulan data secara crowdsourcing dan mengotomatisasi proses pelabelannya. Intinya mereka lagi mencoba mendemokratisasi akses ke data pelatihan AI yang berkualitas. Alat-alat yang mereka kembangkan di belakang layar ini pinter banget loh. Pertama, datanya dikelola dengan aman pakai smart contract. Terus, buat urusan privasi, mereka pakai Zero Knowledge Encryption, jadi keamanan data benar-benar terjamin. Tapi yang paling keren sih, alat pelabelan otomatis mereka. Dengan memanfaatkan metode yang namanya Reinforcement Learning from Human Feedback atau RLHF, alat ini bisa melabeli dataset raksasa dengan tingkat verifikasi di atas 80%. Otomatis, ini bakal memangkas waktu dan biaya secara drastis. Buat ngajak orang-orang berpartisipasi, mereka pakai pendekatan gamifikasi lewat sistem NFT ganda. Pertama ada Alaya NFT. Ini gratis pas mendaftar, semacam kartu identitas buat mulai ngerjain tugas anotasi dan dapat reward. Terus ada medallion NFTs. Nah, yang ini lebih eksklusif dan nggak bisa diperjualbelikan. Kalian cuma bisa dapetin ini dari pencapaian pribadi di platform. Kalau udah dapet, peringkat kalian bakal naik dan bisa ngebuka tugas-tugas dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Cara kerja token AGT? Ekosistem ini punya model staking ganda yang cukup unik. Di satu sisi, ada pool model AI. Di sini, pemegang token bisa men-stake AGT mereka buat mendanai model machine learning tertentu. Dan nanti dapat imbalan kalau model itu sukses. Di sisi lain, buat orang-orang yang ngerjain pelabelan data, mereka juga harus stake AGT untuk mendaftar jadi validator. Mereka bertugas memverifikasi data dan bakal dapat bayaran lewat mekanisme konsensus yang mereka sebut Proof of SQL. Tapi, token berstandar BEP20 ini fungsinya nggak cuma buat staking aja. AGT juga dipakai buat tata kelola DAO, di mana pemegang token bisa ikut voting, nentuin masa depan protokolnya. Kalau ada pengembang AI yang butuh data spesifik, mereka bisa bikin reward pool, bayarnya pakai AGT. Dan pastinya, token ini juga dipakai untuk mendanai insentif ekosistem kayak bounty, hackathon, dan kemitraan strategis. Semuanya benar-benar dipikirin buat muter roda ekonomi platform ini. Kita lanjut ke bagian keempat, tokenomics dan statistik pasar. Angka 15 juta dolar ini benar-benar menarik perhatian. Jadi, Alaya AI berhasil ngumpulin pendanaan sebesar itu dari putaran strategis dan tahap awal. Dan yang bikin lebih menarik, uang ini datang dari beberapa pemain besar di industri kripto, kayak Binance Labs, OKX Ventures, dan Amber Group. Suntikan dana ini ngasih mereka modal yang kuat banget buat ngebangun infrastruktur data zero knowledge mereka. Terus, gimana cara mereka bagi-bagi porsi tokennya? AGT punya pasokan maksimum yang tetap, yaitu 5 miliar token. Nah, pembagiannya kayak gini.
Porsi paling besar, sekitar 48%, diamankan di DAO Treasury untuk hibah masa depan. Terus, 20% disiapkan buat pertumbuhan ekosistem. Sementara itu, tim, penasehat, dan investor awal masing-masing dapat 15% dengan jadwal rilis bertahap. Penjualan publik awal atau IDO-nya sendiri cuma ambil porsi kecil, sekitar 2%. Kalau kita cek data pasar dari KuCoin per tanggal 24 Mei 2026, dari total 5 miliar token tadi, yang udah beredar di pasar ada sekitar 2,31 miliar token. Kapitalisasi pasarnya ada di angka 51,11 juta dolar AS. Dari sini kita bisa dapat gambaran seberapa jauh penetrasi pasar proyek ini di sektor Web3 AI. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harganya. Tolong dicatat ya, ini murni laporan data pasar, bukan nasihat keuangan. Pergerakan harga AGT ini luar biasa volatile. Bisa dilihat, pernah ada lonjakan sampai 64,5% cuma dalam satu hari. Naik lebih dari 121% dalam seminggu, dan meroket lebih dari 205% dalam 3 bulan. Volatilitas ekstrim kayak gini emang sering banget terjadi pada token berkapitalisasi menengah, apalagi di narasi yang lagi super hype kayak AI. Ada kutipan menarik nih dari pelacak sentimen pasar CoinMarketCap yang merangkum situasi ini dengan pas banget. Narasi di pasar itu kebelah dua. Di satu sisi, banyak yang bereforia saat sektor AI lagi rally tajam. Tapi di sisi lain, nggak sedikit juga yang menyoroti risiko pullback atau koreksi harga yang bisa sama tajamnya. Intinya, dinamika harga token ini sangat bergantung pada tren pasar AI secara makro dan update berita dari internal proyeknya sendiri. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, langkah ke depan. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, perjalanan mereka lumayan seru. Dimulai dari terpilihnya mereka di program MVB Season 8 dari Binance Chain pada November 2024. Puncak awalnya terjadi di Mei 2025 saat mereka meluncurkan IDO dan listing di KuCoin yang langsung angkat likuiditasnya. Sejak itu, mereka konsisten ngadain aktivitas komunitas kayak Redemption Season ke-9 di bulan Maret 2026 kemarin dan bersiap buat musim ke-10 di pertengahan 2026. Jadi, apa sih sebenarnya Redemption Season ini? Ini bukan cuma promo musiman biasa loh. Ini adalah acara bulanan yang rutin dan terstruktur. Pengguna yang ngerjain tugas anotasi data bakal dapat poin IA. Nah, di musim inilah mereka bisa nukerin poin tersebut sama token AGT beneran dari pool distribusi khusus. Sistem ini ngebikin rilis token jadi lebih bisa diprediksi dan ngasih insentif yang jelas biar pengguna terus berkontribusi. Pada akhirnya, visi jangka panjang Alaya AI ini bakal sangat bergantung pada kegunaan di dunia nyata, jauh melebihi sekedar hype harga pasar. Fokus utama roadmap mereka adalah terus memperluas komunitas penyedia data, ningkatin akurasi AI pelabelan otomatis mereka, dan yang terpenting menarik minat perusahaan-perusahaan besar buat pakai infrastruktur mereka saat butuh data custom. Keberhasilan proyek ini benar-benar bakal diukur dari adopsi nyatanya. Yang membawa kita pada satu pertanyaan besar sebagai penutup hari ini. Seiring makin tipisnya batas antara Web3 dan Artificial Intelligence, pertanyaannya adalah, bisakah infrastruktur yang terdesentralisasi dan partisipatif seperti Alaya AI ini benar-benar meruntuhkan monopoli data tradisional dalam jangka panjang? Ini adalah eksperimen teknologi berskala besar yang pastinya bakal seru banget buat kita pantau terus. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, tetap terus belajar, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.